Gangguan pada saluran pencernaan terutama lambung termasuk masalah kesehatan yang hampir semua orang pernah mengalami. Bagi sobat Frivisi yang kaum begadang, ngopi tiap hari, dan makan gak teratur, kalian rentan mengalami gangguan lambung loh. Jadi simak video ini sampai akhir ya, karena kita bakal tanya-tanya ke Dr. Rosna mengenai makanan yang wajib dihindari bagi penderita gangguan lambung beserta fakta dan mitosnya. Nah, fakta atau mitos ya dok, kopi bikin asam lambung naik. Iya, benar. Karena ada asamnya, ada asidnya. Terutama kopi yang jenisnya Arabica. Asidnya akan semakin tinggi dan itu akan meningkatkan asam lambung. Nah, sobat Frivisi yang gak pernah absen ngopi, fakta loh kopi bisa bikin asam lambung naik karena Arabica asidnya tinggi. Selanjutnya, fakta atau mitos ya dok, cemilan gurih dan asin meningkatkan asam lambung. Ya, karena memang kalau dia tinggi garam, itu kadang-kadang bisa mengikat air yang berlebihan jadinya iritasi, jadi lambung akan terasa penuh. Wah, fakta juga ya dok, cemilan tinggi garam ternyata bisa meningkatkan produksi asam lambung. Kemudian bagaimana dengan makanan asam dan pedas dok? Betul, ya. Kalau pedas itu masuk dalam bumbu yang mengiritasi, tapi tidak semua bumbu ya. Pedas terutama, lada juga termasuk. Lagi-lagi fakta, makanan asam dan pedas juga bisa picu asam lambung naik ya sobat Frivisi. Jadi yang asin, asam, dan pedas gak boleh. Kalau begitu bagaimana dengan coklat dok? Fakta atau mitos coklat membuat asam lambung naik? Betul. Ya, karena kandungan santinnya itu nanti akan merangsang produksi dari asam lambung. Apalagi kalau dikonsumsi dalam kondisi perut kosong, hati-hati. Ya, coklat juga ternyata bisa membuat asam lambung naik nih sobat Frivisi. Bagaimana dengan gorengan dok? Fakta atau mitos gorengan memicu naiknya asam lambung? Betul. Tapi apanya? Minyaknya. Minyak yang berlebihan, karena kalau gorengan minyaknya akan pindah terserap masuk ke dalam makanannya dan minyaknya sudah dipanaskan suhu tinggi dan itu akan cenderung bersifat peradangan atau inflamasi. Itu memang akan memicu asam lambung diproduksi lebih banyak. Waduh, gorengan dan makan makanan yang memiliki kadar lemak tinggi juga gak aman untuk penderita gangguan lambung ya sobat Frivisi. Kalau minuman bersoda bagaimana dok? Banyak yang bilang soda ini merangsang peningkatan asam lambung dan dapat menimbulkan iritasi pada lambung dan usus nih. Ini tuh fakta atau mitos ya dok? Kalau itu tergantung, karena itu sifatnya sangat individual. Ada orang yang minum soda malah enak. Ada yang habis minum soda nyeri. Ya. Wah, ternyata itu cuma mitos ya dok. Oke, terakhir nih dok, bagaimana pertolongan pertama saat asam lambung naik? Oke, kalau ngomongin pertolongan pertama, kalau punya antasida di rumah, ya obat yang memang untuk menetralkan asam lambung, itu bisa langsung diminum. Ya, itu karena sifat obatnya adalah basa dan nanti dia akan mengikat asam dari asam lambung, terus akan membuat jadi senyawa yang netral. Jadi asam lambung yang ada di lambung akan berkurang. Habis itu makanlah, terutama makan nasi atau bubur nasi, ya. Itu paling nyaman buat lambung kita. Kalau tekstur sebenarnya nasi putih pun juga tidak masalah dalam bentuk nasi atau dalam bubur. Kalau memang nyeri sekali, kalau lambungnya diisi sedikit yang padat dia langsung nggak enak, itu boleh dalam bentuk bubur atau nasi tim. Tapi kalau tidak terlalu parah, hanya karena masalah telat makan, terus kadang dia jadi nggak enak lambungnya, atau karena banyak pikiran terus jadi nggak enak, itu bisa makan nasi aja nggak apa-apa. Tapi ingat tadi, bening ya, lauknya mesti bening, jangan yang goreng-goreng, jangan terlalu tinggi lemak, dalam arti dimasak santan seperti itu. Makan dulu lebih bening, biasanya dia akan lebih tenang. Demikian penjelasan untuk makanan yang sebaiknya dihindari oleh penderita asam lambung. Bersama saya, Dr. Rosna Pinontoan, MGZ SPGK. Terima kasih.